Alhamdulillah, senang sekali saya sekarang bisa berada di kota kelahiran saya. Alhamdulillah. Aku orang Semarang, Pak. Cuman, ah, oh iya. Kalau nggak salah, Pak, kalau nggak salah, dulu papa mama saya pernah cerita saya lahir itu di Jalan Dokter Cipto, Pak. Cuman nggak tahu lahirnya di apa bidan atau apa saya nggak tahu. Kayak katanya di rumah sakit, Pak, katanya, Pak. Hah? Mungkin itu, Pak ya. Tapi saya besarnya di Nusa Kambangan, Pak. Oh, tahu Pak ya Nusa Kambangan ya? Cilacap, Pak, Cilacap. Bukan pulaunya. Ya, alhamdulillah. Saya ada kesalahan di website. Don Diton lahir di Melbourne gitu kan. Waduh, Melbourne Jerman, jejer kauman kan. Ya, jadi karena saya besar di Cilacap, jadi saya masuk kerajaan Ngapak gitu, Bu. Ya. Tahu Bu ya, bahasa Ngapak ya, Bu ya? Orang Ngapak, orang kepenak, gitu, Bu. Alhamdulillah, saya dari kecil itu dikafirkan. Oh, dikafirkan oleh mama saya. Mama saya tuh yang bawa saya ke gereja dari kecil sampai SMA, sampai besar, sampai keluarga dan segala macam. Eh, Mama saya tuh dulu termasuk Kristen yang apa bilang militan gitu, militan. Ya, mama saya sama nenek saya. Jadi mau hujan geledek tetap aja ke gereja tiap minggu gitu. Eh, Jadi kalau kecil saya dibawa sama nenek saya naik beca gitu. Ketika saya sudah bisa naik sepeda, saya yang boncengin nenek saya ke gereja. Nah, jadi saya tumbuh besar memang di gereja. Dari kecil saya sebenarnya tidak punya kesan negatif terhadap Islam, ya. Kenapa? Karena saya juga tumbuh besar di sebuah tempat di kampung saya di Cilacap itu yang mayoritas Islam. Saya juga baca kitab saya mengetahui ada yang namanya Abraham, ya. Kita mengenal sebagai Nabi Ibrahim alaihissalam. Punya anak Ismail, kita mengenal Nabi Ismail alaihissalam. Punya nama Ishak, kita kenal Nabi Ishak alaihissalam. Jadi saya pikir dulu tuh Kristen dan Islam itu hanya seperti dua orang anak, lain ibu, satu bapak gitu. Karena saya pikirnya Islam itu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, Kristen keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam. Dulu saya mikirnya begitu. Tapi ternyata setelah dipelajari betul, ya, sejarah terbentuknya agama Kristen, sejarah terbentuknya kitab mereka, dan bagaimana akidah mereka, apakah sama dengan keturunan yang lebih dekat ke Nabi Isa alaihissalam, ternyata beda. Ya. Kenapa akhirnya kita bisa mengetahui ada perbedaan akidah? Ya, kalau kita sekarang melihat ada agama Yahudi, ada agama Kristen atau Nasrani, ada agama Islam. Kalau kita bandingkan, baru kita bisa melihat ada perbedaan akidah di antara Yahudi dan Islam dan Kristen. Nah, sekarang pertanyaannya, buat apa kita ngomongin agama orang gitu ya? Iya Pak, perlu nggak Pak ngomongin agama orang Pak? Nah, nanti ada yang bilang nggak perlu gitu ya. Yang penting kita belajar Islam yang benar gitu. Baca Quran yang benar. Ngapain baca-baca kitab orang gitu. Nah, ini memang masih ada perbedaan pendapat. Saya tidak menyalahkan ya guru-guru kita yang melarang santri-santrinya untuk membuka dan membaca kitab-kitab orang lain. Saya nggak menyalahkan. Tetapi di lain pihak, umat Islam khususnya di Indonesia yang boleh dikatakan mayoritas, mungkin sekarang sudah disalib katanya sama Pakistan ya, katanya ya. Saya nggak tahu. Sekarang umat Islam di Indonesia itu kurang lebih sekitar 240 juta lebih ya. Itu adalah eh, menjadi target ya, ditargetkan oleh siapa? Oleh agama Kristen. Untuk apa? Untuk dikristenkan. Nah, Bapak Ibu sudah pernah dengar upaya-upaya kristenisasi? Ada nggak Pak? Di, di Semarang ada nggak Bu? Ada.
Oh ada. Kalau ada saya lanjutkan Bu ya. Kalau nggak ada saya pulang Bu. Nah, karena masih ada, jadi kan mau nggak mau kan kita harus ada upaya pembentengan akidah, gitu ya. Kalau guru-guru kita membentengi akidah anak-anak kita, saudara kita, itu dengan ilmu Islam, dengan Quran, itu tidak ada yang salah, ya. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya, mau beli rumah gitu, milih-milih nggak Pak? Milih-milih ya, banding-bandingin ya. Nggak usah beli rumah lah, beli apa? Beli jepit rambut gitu Bu. Milih-milih nggak Bu? Yang paling kecil lah ya. Sesuatu yang kita mau miliki, yang mau kita pegang, apalagi ini urusannya dunia akhirat, boleh nggak kita milih-milih Bu? Boleh ya. Boleh nggak kita banding-bandingkan Bu? Oh, boleh ya. Nah itu kan urusan pribadi kita ya. Memang yang namanya agama itu adalah hak asasi manusia. Setiap warga negara itu dijamin haknya ya oleh negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tetapi negara juga punya aturan untuk pensiaran agama ya. Agama lain tidak boleh mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Kalau yang belum beragama boleh nggak diajak masuk agama tertentu? Boleh. Tapi kalau yang sudah beragama, aturannya tidak boleh diajak untuk masuk ke agama orang lain. Dengan segala iming-iming, dengan pemberian sesuatu, dengan rayuan, atau bahkan dengan intimidasi, itu dilarang. Nah, produk pemerintahnya namanya itu keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 79. Ya. Di dalam bab 3 pasal 4 disebutkan dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Nah, maka itu kita di Islam ya, kita juga tidak boleh mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk agama Islam. Itu sudah dilarang. Yang Islam lakukan di Indonesia, khususnya dai-dai kita ya, itu dikirim ke daerah-daerah yang memang orang-orangnya atau penduduk lokalnya belum mengenal agama. Itu dilakukan. Islam dan Kristen juga melakukan. Bahkan dai-dai kita yang di daerah-daerah itu dengan misionaris-misionaris Kristen, itu kita tarik garis begini. Kamu sana ya, saya sini ya. Nggak boleh saling bercampur gitu. Ada perjanjian gentleman di sana. Itu tidak dilarang oleh pemerintah. Tapi masalahnya nih, masalahnya yang Kristen selain mengajak orang yang belum beragama, mereka juga mengajak orang yang sudah beragama. Ya, Bapak Ibu tadi bilang sendiri masih ada kristenisasi. Caranya bagaimana? Macam-macam, bisa lewat sekolah, bisa lewat rumah sakit, bisa lewat macam-macam militer, bisa ya bencana, bantuan sosial dan segala macam. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Ada yang jadi korban nggak, Pak, Bu, orang-orang Islam yang masuk Kristen? Hah? Ada? Oh, banyak. Oke. Nah, kalau begitu, apa kita harus diamkan? Jangan. Enggak ya, Bu ya. Nanti Ibu, Bapak yang mungkin tidak ada anggota keluarga yang murtad, Bapak santai-santai. Tapi nanti ketika ada yang murtad, baru gitu ya. Gimana caranya? Gimana caranya? Nah, yang bagus lebih baik kan mencegah ya sebelum terjadi. Untuk itulah saya alhamdulillah bergabung dengan sebuah yayasan yaitu Yayasan Pembina Mu'alaf Atid, pusatnya di Surabaya ya. Kami, visi dan misi kami, selain kami juga membina para mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam, sampai mereka bisa menjadi Islam atau Muslim yang kafah, kami juga melakukan perang pemikiran. Ya, perang pemikiran. Dengan siapa? Dengan orang-orang di kalangan Kristen yang memang mereka punya misi kristenisasi. Kita perang fisik, sudah punya perang fisik. Ya.
Kita perangnya perang pemikiran sama seperti ulama-ulama kita pada zaman-zaman mulai dari zaman-zaman abad pertengahan. Ya, mungkin dari abad sebelumnya juga sudah. Nah, kenapa kok Kristen ini agama misi, Islam agama misi? Ya, memang kedua agama ini adalah agama yang memang diperintahkan di dalam kitabnya atau sumbernya untuk mengajak orang masuk agama itu. Ya, cuman bedanya, nah bedanya ini ada. Kalau Islam mengajak orang untuk masuk Islam itu hanya dengan sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Di dalam Islam tidak ada yang namanya paksaan, ya, la ikraha fiddin. Di dalam Islam kita juga mengenal apa? Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau yang saudara kita yang Kristen, mereka diperintahkan untuk menjadikan setiap manusia jadi sampai dibaptis. Perintahnya ada nggak di kitab mereka? Ada. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus maksudnya. Artinya jadi Kristen. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perintahnya. Ya. Ada di dalam surat Matius pasal 29 pasal 28, ayat 19. Itu perintahnya. Nah, jadi sampai negara-negara yang menjadi pusat kekristenan juga menggunakan ayat itu untuk melakukan apa? Untuk melakukan ekspansi dalam hal agama. Mereka sudah melakukan dari mulai abad-abad pertengahan ketika mereka menggencarkan yang namanya apa? Kolonialisasi. Ya, kita di Indonesia juga pernah dijajah oleh Portugis, pernah dijajah oleh Belanda. Portugis membawa agama Katolik, Belanda membawa agama Kristen Protestan. Ya, itu terjadi dari mulai tahun 1600-an. Nah, akhirnya sekarang memang di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara. Ini semua diatur ya oleh negara bahwa masing-masing agama tidak boleh mensiarkan agama kepada orang yang belum beragama. Yang boleh dilakukan adalah kepada orang atau kelompok orang yang belum beragama. Nah, caranya bagaimana melawan perang pemikiran gitu. Saya alhamdulillah bergabung dengan yayasan ini tahun 2020. Setelah beberapa tahun saya melakukan dakwah tapi secara diam-diam gitu ya. Diam-diamnya saya melakukan dakwahnya di belakang layar istilahnya. Saya menerjemahkan video-video debat. Nah, orang debat direkam, diupload ke YouTube, saya terjemahkan, diupload lagi ke YouTube. Jadi orang-orang yang nggak paham bahasa Inggris, khususnya di Indonesia, bisa mengambil pelajaran dari debat tersebut. Saya menerjemahkan dulu video-video debat orang di Inggris. Ya, di Inggris dulu ada tempat namanya Hyde Park, sampai sekarang juga masih dipakai. Orang di sana untuk apa namanya saling mempertahankan argumen. Yang paling banyak berdebat di Islam dan orang Kristen. Ya, Inggris pertumbuhan Islamnya luar biasa. Sudah mungkin sekian juta orang Islam di London aja. Di Inggris maksud saya. Sekarang mudah cari masjid di Inggris ya. Nah, dengan pengalaman itu saya bergabung dengan yayasan ini dan alhamdulillah saya menjadi ketua Litbang. Nah, ketua Litbang tugasnya apa? Tugasnya riset dan debat. Jadi saya ditugaskan debat dengan kita dalam setahun minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Lebih bagus ini. Tapi sekali debat itu bisa makan biaya antara 70 sampai 100 juta. Karena kita yang membayar tempatnya, kita menyediakan kamar, kita menyediakan transportasi, kita menyediakan konsumsi dan sebagainya. Pokoknya pendeta cuma datang debat pulang. Ya, dikasih amplop, Pak, nggak dikasih amplop. Bukan nggak dikasih amplop ya. Nah, dulu-dulu saya melakukan tersebut. Alhamdulillah cukup lancar. Cuman belakangan ini sulit saya melakukan debat itu, ya. Susah Pak sekarang cari pendeta untuk diajak debat Pak. Nggak tahu kenapa. Mungkin apa karena
dari dokumen-dokumen yang saya punya dan juga dari banyaknya orang yang masuk Islam, walau alam ya. Jadi kalau dulu nyari pendeta gampang, sekarang susah gitu. Ada aja alasan sibuk, segala macam pelayanan, ada yang minta mundur setengah tahun kemudian. Ya kita nggak boleh maksa. Kita tetap melakukan dakwah gitu ya. Nah, dakwah yang kami lakukan ini itu disebut dengan dakwah kristologi. Ya, kristologi itu apa? Kristologi itu adalah salah satu cabang yang mempelajari tentang posisi Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Kristen. Kita mempelajari itu, posisinya bagaimana. Ya, bagaimana orang-orang Kristen memandang dan menyembah Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam. Kita belajar kristologi itu bukan berarti kita mau jadi Kristen. Ya. Kita belajar kristologi itu dengan kacamata Islam, supaya apa? Supaya kita tahu posisi masing-masing dan supaya akidah umat Islam bisa dibentengi. Terus gunanya apa gitu belajar kristologi selain membentengi akidah umat Islam? Gunanya adalah program kristenisasi itu paling tidak bisa terhambat. Ya, kalau tidak ada kristologi, wah sudah mungkin Indonesia mungkin sudah 50% sudah jadi Kristen mungkin. Gitu ya. Itu adalah memang proyek dari mereka. Apa namanya? Target dari mereka. Mereka mentargetkan untuk mengkristenkan Indonesia minimal 50%. Di tahun waktu itu saya dengarnya kira-kira udah 20 tahun yang lalu itu. Ya, kalau Bapak Ibu bisa buka website, ketik joshuaproject.net. Nah, itu isinya adalah program kristenisasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nanti bisa dipilih negaranya Indonesia gitu. Nah, jadi kita di Yayasan Pembinaan Mu'alafah Tauhid ini, kita belajar kristologi supaya kita paham seluk-beluk agama mereka, ya. Tapi kita bukan bertujuan untuk mengajak orang Islam membenci orang Kristen, bukan. Tujuan kita bukan untuk membuat permusuhan dengan Kristen, bukan. Yang kita musuhi adalah kekufurannya, bukan orang kafirnya, ya. Yang kita musuhi adalah kekufurannya, bukan kafirnya. Jadi eh, seperti tadi awal saya bilang, semua agama dilindungi haknya oleh negara. Tetapi yang kita ajak mereka untuk berdialog, ajak mereka untuk berdebat, atau yang kami dakwahi itu adalah kekufurannya, ya. Jadi jangan salah kalau nanti ada yang bilang, oh Donitan ngajar kristologi untuk membenci orang Kristen, salah. Lawang keluarga besar masih banyak yang Kristen kok, gitu. Ya, tujuannya itu, ya, yang paling dasar. Alasannya, tanya. Tadi kan kita sudah mengenal yang namanya kristenisasi, ya kan? Orang Kristen sendiri di dalam kalangan mereka itu juga ada yang belajar Islamologi. Nah, jadi kalau kita belajar Kristologi, orang Kristen yang sekolah agama juga belajar Islamologi. Di sekolah tinggi teologi mereka, ya, STT namanya, sekolah tinggi teologi, itu rata-rata mereka punya mata kuliah Islamologi. Buat apa kira-kira mereka belajar Islamologi? Nah, pasti tujuannya adalah untuk mengenal Islam dan juga untuk melakukan kristenisasi, mencari celah-celah apa yang mereka bisa masuk untuk bisa mengajak orang Islam masuk agama Kristen, ya. Mereka juga mensyaratkan, nah, ini mungkin tidak semua, tapi hampir semua lah, kebanyakan ya, kebanyakan mahasiswa-mahasiswa di dalam sekolah tinggi teologi itu diberi standar. Kalau mau lulus harus bisa memurtadkan orang gitu. Itu saya ada, ya, brosurnya saya juga udah pegang. Orang-orangnya juga saya sudah tahu, sudah kenal, sudah ngobrol gitu. Ada ditargetkan harus bisa memurtadkan 3 orang, ada yang 5 orang, ada yang sampai 20 orang baru bisa lulus atau bisa mudah lulus, ya. Maka itulah
kami dari Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid ini memandang sangat penting untuk berdakwah Kristologi, karena buat kami dakwah Kristologi ini adalah juga dakwah tauhid. Ya, maksudnya kami berdakwah Kristologi ini mengajak orang untuk bertauhid. Kami juga mempercayai Rasulullah dan sahabat-sahabatnya pada zaman itu, ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang Nasrani, mereka juga membicarakan yang disebut dengan Kristologi. Cuman mungkin bentuknya agak sedikit beda, ya. Buat kami, kalau Kristologi itu ilmunya, Kristolog itu orangnya, ya. Saya belajar Kristologi, saya disebut Kristolog. Buat kami, Kristolog yang paling hebat siapa? Tahu nggak, Pak? Ada yang tahu, Bu? Kristolog? Siapa, Pak? Hah? Almarhum Syekh Hamid Didat. Bapak sebut Rasulullah. Itu, Pak, yang paling tepat, Pak. Almarhum Syekh Hamid Didat belajar 40 tahun, Pak. Dr. Zakir Naik belajar dari almarhum Syekh Hamid Didat 4 tahun. Saya belajar udah berapa tahun ya? Wah, dari 2012 saya. Rasulullah belajar berapa tahun, Pak? Nggak belajar, langsung dapat wahyu. Masya Allah, itu ya ilmu yang sudah sangat tinggi gitu. Nah, jadi ketika kita belajar ilmu kristologi itu, kita kita jadi tahu, Pak, kitabnya mereka isinya bagaimana, siapa yang mengarang, siapa yang menulis, kapan ditulis, di mana ditulis, terus ada permasalahan apa di dalam kitab mereka, itu kita jadi tahu. Jadi ketika kita berdiskusi dengan mereka, bisa-bisa malah kita yang ngajarin mereka gitu, Pak. Kalau kita tahu isinya gitu ya. Sudah beberapa kali terjadi seperti itu. Belum lama ini ada seorang pendeta ya dari Lampung mengakunya ke saya sudah belajar teologi 13 tahun katanya. Itu kalau tingkatan di teologi atau universitas mungkin udah doktor katanya. Tapi ketika saya kasih tahu permasalahan di kitab mereka, di kitab dia ini, ternyata juga banyak yang nggak tahu. Nah, jadi ya alhamdulillah dengan ilmu ini kita bisa mengajak ya saudara-saudara kita yang di Kristen untuk berpikir. Masalah mereka mau masuk Islam atau nggak mau masuk Islam itu bukan urusan kita. Hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang kami lakukan. Jadi, sebentar izin dulu Pak minum nih, Pak. Ini agak sedikit flu ini. Ya, itu sekilas latar belakang dari yayasan kami dan apa yang kami kerjakan. Baik, nah sekarang karena sudah di sini, saya ingin memberikan sedikit pengenalan ya. Apa yang kami usahakan, apa yang kami paparkan di dalam dakwah-dakwah kami. Jadi kita sebagai umat Islam, kita mengenal ada yang namanya agama samawi. Pernah dengar ya, ya, Bu ya? Orang-orang pendidikan atau orang-orang ahli itu mengatakan bahwa agama samawi itu ada berapa, Pak? Orang akademisi mengatakan agama samawi ada 3, ya kan? Tapi kalau kita sebagai orang Islam, agama samawi itu ada berapa, Pak? 1. Nah, ini udah pada pintar-pintar nih masalahnya. Alhamdulillah. Nah, juga sering atau ada upaya-upaya orang-orang yang ingin melemahkan akidahnya umat Islam, tidak hanya kalangan Kristen, tapi juga ada yang dari kalangan Islam sendiri, ya. Tapi yang bisa dikatakan liberal, ya. Pernah dengar, Pak? Ada orang Islam bilang semua agama sama? Pernah. Yang ngomong malah Kiai Haji ya, Pak ya. Pernah dengar, Pak ya? Kira-kira gimana, Pak? Bener apa salah tuh, Pak? Salah. Nah, gimana ceritanya? Orang pemuka agama Islam bisa ngomong semua agama sama. Kalau agama sama hanya dilihat dari sisi mengajarkan kebaikan, oke, masih bisa diterima, Pak. Tapi yang namanya agama itu kan macam-macam, ada konsep, ada ajaran ketuhanannya, kan? Ada konsep selamatannya. Kalau ikut agama ini, menyembah Tuhan ini, nama Tuhannya ini, ya,
Terus bagaimana beribadatnya supaya selamat, gitu kan? Kalau agama urusannya berarti ada urusannya dan akhirat. Yang diajarkan di dunia mungkin ada yang kesamaan, mungkin untuk belajar baik sama sesama manusia. Itu paling cuma. Konsep ketuhanannya nggak mungkin sama. Konsep keselamatannya juga nggak mungkin sama. Konsep peribadatannya juga nggak mungkin sama. Belum lagi kalau ada konsep-konsep yang unik dari agama tersebut. Contohnya misalnya konsep Mesias gitu misalnya. Nah, jadi tidak mungkin yang namanya agama kalau kita utuh tidak mungkin ada yang sama, gitu ya. Nah, upaya-upaya seperti itu yang dipakai untuk melemahkan akidah kita, Pak. Belum lama saya juga mendengar seorang profesor Muslim, perempuan, ibu-ibu, pakai kerudung, mengatakan yang sama begitu. Semua agama sama. Jangan klaim, jangan klaim dia sendiri yang punya pintu surga gitu katanya. Loh, kan sudah dikatakan bahwa setiap agama itu hak asasi manusia, ya kan? Setiap agama adalah keyakinan pribadi, dilindungi oleh negara. Jadi ketika agama ini mengatakan agamanya dia yang benar, yang lain salah, boleh nggak Pak? Boleh. Kita umat Islam, kita boleh mengatakan dan berhak mengatakan agama Islam adalah agama yang benar. Menurut kita, agama yang lain salah. Boleh nggak Pak? Boleh. Berhak nggak Pak? Berhak. Agama yang lain juga berhak. Agama yang lain juga berhak mengatakan agama yang benar, yang lain salah, termasuk Islam salah gitu. Mereka juga berhak. Tetapi kalau sama-sama berhak mengatakan agama masing-masing yang benar, yang lain salah, kan bukan berarti harus musuhan. Itu Pak. Saling menghormati, saling menghargai keyakinan yang lain, kan gitu harusnya. Tapi jangan mengatakan semua agama sama, semua agama benar. Masing-masing pemeluknya berhak mengatakan agama yang benar, yang lain salah gitu. Ya, namanya toleransi. Yang namanya toleransi itu hanyalah ada batasnya. Toleransi itu ada batasnya, Pak. Bukan nggak ada batasnya. Umat Islam wajib toleransi. Kita mengenal lakum dinukum wajib. Tetapi batasannya toleransi itu sampai di mana? Batasannya hanya sampai di konsep kita tidak boleh mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Kita tidak boleh mengganggu keyakinan orang lain, ya. Hanya sampai di peribadatan. Tapi untuk toleransi akidah boleh nggak, Pak? Hah? Boleh? Nggak boleh. Akidah ya, Bu ya? Akidah, keyakinan. Kita nggak boleh bertoleransi. Contoh misalnya, selama ini Natalan gitu kan. Boleh nggak, Pak, mengucapkan selamat Natal? Itu akidah, Pak. Urusannya dengan akidah. Gitu. Kalau mereka Natalan, nggak Pak kita ganggu, Pak? Nggak boleh juga. Ya, itu hak mereka. Ya. Begitu juga dengan agama-agama yang lain. Kita tidak boleh mengganggu peribadatannya. Akidahnya juga kita pegang. Kita juga tidak mau diganggu akidahnya. Ya kan? Akidah itu adalah kita dalam menjalankan syariat-syariat kita. Itu maksud yang saya maksudkan, Mbak ya. Jadi kita harus dewasa dalam agama. Kita tidak boleh dikit-dikit, lu nggak toleransi, ucapkan selamat. Entah lu ini urusan apa gitu. Apakah kalau ucapkan selamat Natal tidak bertoleransi? Betul tidak bertoleransi dalam hal akidah. Tapi dalam hal ibadah kita bertoleransi. Bahkan boleh dikatakan agama Islam itu agama yang paling toleran dalam hal ibadah. Nah, kebanyakan saya sendiri juga sudah mengalami ya. Saya dan teman-teman pernah patungan, Pak. Kita patung beli gereja gitu. Kita sedang menolong teman-teman kita yang Kristen. Waktu itu COVID, nggak boleh kebaktian di gereja. Jadi gereja kosong. Karena kosong, gerejanya mau dijual. Nah, kita kan menolong, Pak. Kita laku kan gitu. Ya, kita beli. Ketika kita beli, yang punya gereja bilang, ini kita maunya jual gereja ini harus jadi rumah Tuhan lagi ya. Ya nggak salah, nggak ada salahnya gitu kan.
kita beli gereja itu pakai utusan, Pak. Kita kirim utusan. Utusannya di KTP-nya masih Katolik, dia seorang mualaf gitu. Jenggotnya panjang, Pak, segini. Oh, cukur dulu, cukur gitu. Jadi utusan kita. Sampai akhirnya deal, dia dibilang begitu. Gereja harus jadi rumah Tuhan lagi ya. Siapa? Kita jadikan rumah Tuhan lagi, Pak. Lah masjid kan juga rumah Tuhan ya, Bu ya. Kita datangkan PPJB, wah udah kita menjadi